Halo guys, kali ini gue kedatangan flat pedal drive dari salah satu user yang baru aja rusak dan kali ini gue pengen ngasih tahu tutorial cara benerinnya. So guys, jadi di sini ada 4 alat yang kita butuhkan untuk membenarkan flat pedal drive. Yang pertama tuh ada tang, yang kedua ada kunci nomor 6, yang ketiga ada kunci L nomor 3 paling kecil, sama third lock warna biru. Oke guys, jadi kita mulai step pertama ya. Jadi kalau kalian melihat di pedal drive kalian ada dua baut yang mengunci karetnya, finnya. Nah kalau kalian lihat tuh ada dua warna kuning. Nah itu adalah step pertama yang kita harus lakukan, mencopotnya. Nah, setelah mur yang mengikat karet fin ini sudah copot, hal yang kalian lakukan setelah ini adalah kalian bisa mencabut finnya. Karena pegangan untuk finnya sudah tidak ada ya, jadi kalian bisa langsung cabut fin pedal drive-nya untuk dikeluarkan dari masnya yang sudah bengkok. Ini untuk sekalian sharing juga sih, fin mas ini bisa bengkok karena si user ini melakukan sprint pada kayaknya ya. Jadi dia ngebut, dan ketika dia ngebut dia tidak sadar dia menabrak sebuah karang. Jadi bengkoknya agak lumayan nih kalau kalian bisa lihat ya. Makanya harus langsung diganti karena sudah tidak berfungsi lagi nih flat pedal drive-nya. Lalu setelah kalian sudah berhasil mencopot pin pedal drive-nya, step selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mencopot baut dan ring yang mengikat di cable chain-nya si drive ini ya. Jadi cable chain ini ada dua ya, ada yang buat ngikat di pedal drive yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Nah keduanya ini kalian harus copot nih mur dan ringnya yang ada di posisi itu. Nah di sini kalian harus menggunakan tang dan kunci nomor 7 untuk mengendorkannya dan melepasnya. Nah, ini adalah bentuk dari mur dan ring yang akan dilepas dan dipakai lagi untuk mengencangkan cable chain dan cable dari pedal drive ini. Total ada 6 ya yang seperti ini. Jadi kalian akan menggunakan metode yang sama untuk mengencangkan dan melepasnya ya. Oke, setelah ring dan murnya sudah copot yang memegang cable chain, sekarang yang kalian lakukan adalah kalian akan mendorong si cable chain ini dari housing flap pedal drive-nya ya. Kalian lakukan untuk kedua sisi, di kanan dan di kiri ya. Oke, setelah sudah terlepas dari housingnya, sekarang kan harus melepas nih rantainya dari gear yang memegang si finmasnya nih. Coba kalian lihat di gambar seperti itu. Oke, sekarang kalian harus membuka kuncian yang memegang shaft dari si masnya itu sendiri menggunakan kunci L ya, yang nomor 3 dari yang paling kecil.
Oke, setelah kuncian pada emas sudah dibuka, shaftnya, sekarang kalian lihat di ujung dari pedal drive itu kan ada besi yang menonjol. Kalau kalian lihat, nah itu adalah tulang yang memegang si emasnya itu sendiri. Nah sekarang yang kalian lakukan, kalian harus mendorong nih dari salah satu sisi besinya itu, karena kan sudah tidak terpegang lagi ya. Sudah terdorong, pastikan sudah lumayan dalam ya dorongannya. Nah nanti di ujungnya akan nongol nih besi shaftnya utamanya. Nah kalian tinggal cabut aja si shaftnya ini perlahan. Oke, ketika sudah terlepas pada satu bagian, pasti akan lepas si emasnya ini dudukannya. Nah sekarang yang kalian lakukan adalah tarik keduanya nih si shaftnya ini. Nah, setelah fin masnya terlepas, yang kanan dan kirinya, sekarang yang dilakukan adalah mengambil cover dari si masnya itu sendiri. Itu ada cover. Nah, itu kalian lepas, kalian simpan dulu. Nah, di sini kita melihat nih perbedaannya fin mas yang sudah bengkok dan ini adalah spare partnya yang masih baru ya, yang masih lurus ya. Jadi kalian bisa lihat komparasinya dulu nih. Oke, step selanjutnya adalah kita kembali kepada finmas yang sudah rusak ya. Finmas ini keduanya mempunyai cover lagi di sebelah kanan dan memiliki 4 buah baut ya, kanan kiri itu. Nah, kalian harus buka bautnya ini semua untuk kita pindahkan ke finmas yang baru. Oke, setelah bautnya sudah terbuka semua ya, sekarang kita tinggal mengangkat nih covernya dari finmas yang lama. Nah, kalian tinggal angkat aja ya, tanpa perlu alat apapun. Bisa kalian lakukan dengan tangan kalian sendiri. Setelah step ini selesai, finmas yang lama yang sudah bengkok ini sudah bisa kalian buang karena tidak akan terpakai lagi. Nah, sekarang kita langsung ke finmas yang baru. Nah, di finmas yang baru ini kita harus memasang kembali cover yang baru saja kita copot dari finmas yang lama. Nah, kalian bisa perhatikan posisi penaruhannya ya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Setelah terpasang, yang kalian lakukan adalah ya memasang kembali mur yang sudah kalian copot tadi di finmas yang lama ke finmas yang baru juga. Total nih ada 4 ya untuk kanan dan kiri murnya. Nah, setelah covernya sudah terpasang di finmas yang baru, sekarang saatnya kalian persiapkan shaft yang tadi sudah kalian copot ya. Nah, kalian masukkan dulu sebagian saja ya. Jangan sampai ke dalam dulu karena kalian harus memasukkan finmas baru yang sudah terpasang cover ke dalam shaft itu. Cuman sebelum kalian memasukkan si finmas yang baru ini, kalian ingat ada cover satu lagi yang kalian copot kan. Nah, ini harus kalian masukkan dulu nih. Karena cover yang satu lagi, satu sisi sebelahnya, itu untuk mengikat si fin pedal drive-nya. Jadi jangan sampai nggak kepasang ya. Seperti biasa, kalian harus perhatikan nih posisinya ya. Posisinya jangan sampai salah si finmasnya. Ikuti saja sesuai dengan video ini. Masukkan perlahan si shaft-nya untuk memegang dulu untuk satu buah finmas. Sampai satu finmas sudah terpegang, baru kalian lanjutkan ke finmas berikutnya. Nah, ini kan udah nongol nih. Nah, baru kalian siapin masukin ke finmas yang berikutnya. Nah, jangan lupa juga untuk memasukkan covernya lagi ya. Nah, cover yang ini berfungsi untuk memegang si finnya ya. Oke, setelah terpasang, kalian masukkan dan dorong pelan-pelan kembali si shaftnya ini. Dan pastikan sudah berada di posisinya ya. Oke, kalian sudah pegang. Setelah terpegang posisinya seperti ini, berarti sudah selesai.
Oke, setelah shaftnya sudah terpasang dan pada posisinya, sekarang kita harus mengencangkannya nih biar dia tidak goyang kanan kiri. Tadi kan kita sudah melepasnya ya menggunakan kunci L yang nomor 3 dari yang paling kecil ya. Nah sekarang tugas kita adalah ya kita sekarang mengencangkannya kembali pada posisinya. Poin ini penting ya karena jangan sampai si shaftnya ini bergeser atau copot ya. Karena kalau sampai shaftnya ini bergeser atau copot udah pasti pedal drive-nya sudah tidak bisa difungsikan lagi ya. Jadi harus berhati-hati. Dan mengencangkan pada bagian ini tidak perlu sekencang menggunakan 5 jari ya, kencangkan menggunakan 3 jari saja karena ketika sudah kencang dia sudah berada posisinya ya, jadi tidak perlu sampai kalian paksa ya, karena nanti kalau sampai dipaksa bisa repot kalau nanti ngebukanya lagi. Oke, setelah shaft sudah terpasang ya, jadi sebenarnya Finmas ini sudah berada di posisinya ya. Step selanjutnya sebenarnya kita sudah bisa langsung untuk mengembalikan dia ya, memasang kembali kabel yang kendor tadi, chainnya semua kita kencangkan untuk kita masukkan kembali. Cuman di kasusnya pedal drive yang ini ternyata ada satu kabel yang sudah mau putus selingnya nih, kalau kalian perhatiin ya. Yang semestinya kita tidak perlu lakukan step ini, ternyata ya kita sekalian bongkar aja deh, karena ini harus di replace karena bisa meledak nih kalau kita paksain untuk dipakai terus. Nah sekarang kita langsung aja kepada step untuk melepaskan si kabel ini dulu nih, karena kabel ini harus kita replace ya. Nah kabel ini juga sama seperti chain kabel ya, jadi menggunakan ring dan mur pada kedua sisinya ya. Nah ring dan mur ini harus kalian copot terlebih dahulu. Nah, di step ini kalian membutuhkan tang dan kunci nomor 7 lagi ya. Seperti kalian mencopot kabel chain ya. Jadi kalian harus lepaskan dulu 2 buah mur dan 2 buah ring yang ada di 2 sisi ya. Nah, setelah terlepas ring dan murnya, yang kalian lakukan adalah kalian tinggal dorong nih kabelnya menggunakan tang atau kunci apapun ya. Lalu kalian tarik, dan setelah kabel ini terlepas sisinya, kalian melakukan hal yang sama di sisi yang sebelahnya ya, karena kita mau mereplace kabel ini ya. Jadi kita harus copot dua-duanya dan kita harus memasangkan kabel yang baru. Oke, setelah mur dan ringnya yang kedua sisi terlepas, kalian tinggal mencabut saja kabel yang sudah rusak ini ya. Jadi, karena kita harus replace nih kabel ini, sudah berbahaya sekali. Karena kalau covernya saja yang sudah terluka tidak apa-apa, cuman yang ini covernya sudah rusak dan seling dalamnya sudah pecah tuh. Jadi sudah ada rambut-rambut yang putus ya. Kalau kalian tetap paksakan memakai kabel ini akan sangat berbahaya sebenarnya. Jadi mendingan langsung kalian buang saja dan gantikan dengan kabel yang baru. Nah, ini nih contoh kabel yang masih mulus ya, yang baru yang akan kita pakai untuk kita gantikan, menggantikan kabel lama yang sudah pecah selingnya ya. Oke, sekarang kita akan memasang spare part kabel yang baru ya. Kalian perhatikan ya, positioning penaruhannya gimana ya. Dari di gambar ini, kalian masukkan kabel yang baru, lalu kalian akan perlu memasang ring dan murnya lagi ya, yang sudah kalian copot dari kabel yang lama. Untuk posisi ini tugas kalian ini cuman untuk memasangnya dulu ya. Yang penting dia sudah terikat, tidak perlu sampai kencang sampai habis ya, karena nanti kita akan setel lagi ulang. Nah, setelah ini sudah terpasang, kita akan memasang juga posisi si kabel ini di sebelahnya lagi ya. Cuma kita harus perhatikan jalurnya ya. Dari mana arah kabel ini lalu melewati apa, dan kalian bisa lihat di gambar.
kabel penghubung pedal drive ini harus melewati bola yang terlihat nih seperti di gambar. Nah, pada posisi ini sebenarnya kita tidak perlu sampai presisi sekali ya, karena nanti akan di fine tune ulang lagi ya. Posisi sekarang ini yang penting adalah kalian memasukkan lagi kabel pedal drive ini di posisinya dulu, karena ketika nanti semua sudah terpasang kita harus mengencangkan ulang semua sesuai dengan porsinya masing-masing. Sama seperti yang pengencangan yang di sebelahnya, untuk posisi yang ini kalian tidak perlu kencangkan sekali sampai dalam ya, yang penting sudah terikat saja, itu sudah cukup. Karena kita akan menyetel lagi setelah si chainnya sudah pasang ya, chain kabelnya. Nah, yang penting terikat seperti ini aja dulu ya. Step berikutnya, kalian harus memastikan bahwa setelan pedal drive ini ya, jadi kalau misalnya yang di sebelah kiri setelannya di nomor 4, pastikan di sebelah kanan juga nomor 4, karena kita akan memasang bagian chainnya ini nih, jadi harus seimbang. Nah, kalian bisa melihat nih, ini kan sudah terpasang di satu sisi. Nah, kalian masukkan dulu rantainya ke dalam gear yang ada di mas. Nah, kalian bisa lihat seperti di gambar. Masukkan dulu ke dalam rumahnya. Step ini adalah step awal pemasangan dulu semua ya, karena kita tetap akan memfine tune lagi terakhir setelah semuanya terpasang. Jadi kondisi ini yang penting si baut, si rantai, si kabel semuanya terpasang ya. Nah, kalau kalian sudah terpasang seperti ini, kalian bisa membantu mendorong nih. Mendorong si ujung bautnya biar lebih mudah. Setelah terpasang, saatnya kita mengencangkannya ya dengan ring dan mur yang sudah kita copot di chain pedal drive yang sebelumnya. Ini setelah kencang dan terikat, kalian tidak perlu takut dulu dengan kondisi dia yang kendor dan seperti digambar ya, karena kita akan mengencangkannya nanti setelah semuanya terpasang. Oke, setelah kalian memasang chain cable di posisi yang sebelahnya yang tadi sudah selesai, sekarang kalian harus memasang satu sisinya lagi nih. Nah, cuma di posisi yang satu sisi ini lagi agak berbeda nih, karena kalian akan melihat kabel yang kendor nih. Nah, kabel ini yang kalian baru ganti spare part-nya tadi. Nah, kalian perhatikan saja di gambar jalur kabelnya ya, tinggal dilewati saja di bagian yang kendor tadi. Lalu kalian masukkan rantainya ke dalam gear dulu. Setelah itu kalian langsung putar dan moloskan di kabel yang kendor lagi. Nah, seperti di gambar kalian perhatikan. Fase ini penting ya, karena belum fine tune semua, jadi kabel-kabelnya masih kendor, jadi kita tetap fokus ke pemasangannya dulu aja. Nah, setelah sudah pada posisinya, kalian bisa bantu dorong nih si ujung murnya nih, gimana caranya biar bisa masuk ke dalam housingnya si flat pedal ini. Nah, kalian bisa perhatikan di gambar tuh ya, caranya seperti itu. Setelah masuk, kalian tinggal kencangkan ya dengan ring dan mur yang tadi sudah kalian copot. Nah, ini kalian pakai lagi nih. Nah, setelah rantai chainnya sudah terpasang ya, yang di sebelah kiri kalian sudah perhatikan sudah pada gearnya, yang sebelah kanan juga sudah pada gearnya. Kalian lihat bolak-balik dulu, semua sudah pada jalurnya, kabel-kabelnya ya, walaupun belum kencang semua. Oke, itu berarti sudah fine. Nah, sekarang gimana step selanjutnya? Kita tinggal memasang posisi kabel yang penghubung nih. Lihat nih, posisinya kabelnya itu, coba kalian lihat di gambar, kalian bisa ikuti bagaimana caranya si kabel itu bisa masuk ke atas roda. Nah, disinilah kalian baru fine tuning pertama nih. Silahkan dilihat dulu
Nah, di sini baru nih kalian kendorkan lagi semuanya untuk bisa memasukkan si kabel ini pada posisi jalurnya ya. Di sini kita sudah selesai nih fine tune step pertama ya, kabel penghubung pedal drive ini. Nah, kalian bisa lihat nih, kalau sudah benar posisinya akan seperti ini. Ya, jalurnya ya, coba kalian perhatikan. Nah, di sini sudah selesai sebenarnya untuk tahap pertama fine tune ya. Setelah terpasang, yang kalian lihat nih sekarang adalah posisi finnya tidak lurus nih, karena walaupun semuanya sudah terpasang ya, tuh. Jadi yang satu mencong kemana, yang satu mencong kemana. Nah, inilah waktunya kita untuk final setup ya. Dan ini salah satu yang paling berat sih. Jadi kalian harus bersabar di tahap yang ini. Nah, di sini kita harus mencabut si chain kabelnya ya. Karena posisi si finmasnya itu belum lurus kan. Nah, cara membetulkannya adalah kita koreksinya di gearnya. Jadi kita harus arahkan gearnya di posisi yang lurus. Lalu kita pasang lagi chainnya, kita kencangkan lagi. Caranya seperti itu. Dan di tahap ini untuk kalian baru pertama kali biasanya agak bisa berapa kali ya, pasang, bongkar, pasang, bongkar. Tapi nanti setelah kalian mengerti cara pemasangan ini, kalian pasti akan langsung tahu, oh ini kalau misalnya bengkoknya ke arah sana, kita tinggal lurusinnya begini. Nah, kita coba lihat deh ya. Nah, di step ini ketika semua sudah terlepas, nah kalian tinggal angkat nih kabel chainnya, lalu kalian lepas dari gearnya. Lalu kalian koreksi dulu arah finmasnya, lalu kalian pasangkan lagi. Nah, setelah kalian pasangkan dan arahnya sudah kalian benarkan, kalian langsung masukkan lagi jalur si chain cable ini kembali ke posisinya, lalu kalian kencangkan lagi ring dan murnya seperti yang ada di gambar ini. Nah, sekarang finmas yang satu sudah lurus nih pada posisi senternya. Kita tinggal mengkoreksi finmas berikutnya yang masih belum lurus ya, menggunakan step seperti yang tadi. Kita langsung copot chain kabelnya.
Oke, setelah ring dan murnya sudah copot, yang kalian lakukan adalah seperti yang digambar ya, kalian bisa mendorong si chain cable-nya ini keluar dari rumahnya agar kalian bisa mengadjust gear di fin masnya ya. Nah, kalian perhatikan video yang sedang berjalan, karena di posisi ini kalian ada kabel yang melintang ya, jadi kalian harus perhatikan posisi si chain cable-nya. Setelah chain cable keluar dan gear sudah terlepas dari rantainya, kalian udah bisa langsung arahkan nih. Arahkan dulu di posisinya yang bisa center, lalu kalian adjust kabel yang di belakangnya dulu nih. Biasa setelah kalian lepas kabel belakangnya kendor, nah kalian harus pasang dulu di jalurnya sebelum kalian memasang di si rantai di gearnya. Untuk tahap ini memang agak sulit ya, saya akuin ya, cuman ya ketika kalian sudah terbiasa nanti kalian akan mengerti kok cara penggantian ini cepat seperti apa. Nah, setelah gearnya sudah terpasang dengan chainnya, kalian lewati lagi nih si kabel yang melintang tadi, dan kalian bisa diamkan dulu sih sementara si kabel ini, karena fokusnya tetap ke si chain cable-nya dulu ini yang terpasang kembali ya. Nah, sekarang semuanya sudah terpasang dan semuanya sudah lurus nih kalau kalian perhatikan. Nah, ini bagian yang susah sudah terlewati nih, berarti kita langsung lanjut ke step berikutnya, pemasangan fin ya. Nah, di sini kita akan memasang fin yang tadi sudah kita copot ya. Cuman saya mau menunjukkan kondisi fin ini yang sudah terbentur ya, berapa kali di karang atau di batu. Cuman kondisi ini masih bisa kita pakai ya finnya ya, karena tidak bolong. Selama tidak bolong kita masih bisa pakai kembali. Nah, sekarang kita lihat ya posisinya ya, ini fin masnya sudah terpasang dan sudah terganti, dan kalian sudah memasang kembali kan semua covernya, dudukan si baut pengunci finnya semua. Nah, sekarang yang tinggal dilakukan ya tinggal memasukkan kembali nih, mendorong si fin ke dalam fin masnya, lalu kalian sambil mendorong kalian masukkan si mur yang terpasang di fin masnya ini. Nah, cuman kalian jangan masukkan dulu full ya, karena kalian harus memasukkan murnya dulu nih. Nah, kalau kalian lihat yang seperti di video, kalian masukkan dulu si murnya, nah baru kalian dorong pelan-pelan sambil kalian putar. Jadi jangan langsung dimasukin penuh ya. Setelah kalian putar, pastikan dulu nih sudah posisinya sudah benar ya. Karena sebenarnya ini bisa diputar dengan tangan ya. Yang pertama kali kita buka pertama kali itu rada susah karena kita mau masang thread lock. Nah, kita akan pasang lagi nih thread locknya nih. Thread lock ini yang warna biru ya, jangan yang warna merah, karena yang warna merah itu permanen. Kalau yang biru ini kita bisa tetap bongkar. Penggunaan thread lock ini juga tidak perlu banyak-banyak ya. Pada bagian atas ini, kalian perhatikan taruh saja satu tetes. Satu tetes sudah lebih dari cukup. Pengguna thread lock ini untuk memastikan supaya dia tidak copot ketika kita lagi pakai di air ya. Jadi kalian salah satu harus memastikan ini sih, karena ini menurut bagian yang penting menurut saya. Nah, setelah pasang thread locknya, kalian langsung kencangkan sambil mendorong di posisi yang di sebelahnya. Nah, ini posisinya sudah terpasang dengan baik dan benar ya. Jadi kalian perhatikan tidak ada sela di fin masnya dengan fin ya. Kalaupun ada sangat dikit sekali. Lalu setelah terpasang, kita akan mengulangi proses ini untuk fin yang berikutnya.
Oke guys, ini flat pedal drive-nya udah berfungsi dengan normal ya. Barang yang diganti itu ada flat cable dan fin mas. Dan ini kita lihat guys, udah bisa berfungsi normal lagi. Tuh. Sekian tutorial dari gue cara penggantian flat pedal drive. See you on the next tips and trick. Bye bye. It's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation.